Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 22120111675, dosen pengajar Ibu Linda Duyatin SHM Hum. Di sini saya akan menjelaskan analisis putusan permohonan kepailitan nomor 19 garing PDT Sus Pailit garing 2025 garing PN Niaga Jakarta Pusat antara CV Batu Bumi Perkasa dengan PT Gitareksa Dinamika. Yang pertama, siapakah pemohon dan termohon dalam permohonan tersebut? Pemohonnya atau penggugat adalah CV Batu Bumi Perkasa, yaitu suatu persekutuan perdata yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkantor di Jalan Raya Jatigede, kilometer 3, Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan diwakili oleh Dr. Lilia Intan Permatasari selaku perseora pengurus. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas Rigunardi SH dan Prita Putri Anti SH, para advokat dan konsultan hukum pada GAG and Partners. Pihak termohon atau tergugat adalah PT Gitareksa Dinamika, suatu perseroan terbatas yang berkantor di Jalan AM Sangaji nomor 2B, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Diwakilkan oleh Adolf Henry Croft selaku direktur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efrem Asanianggolan, SH, LLM, DKK, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Nianggolan and Partners Law Firm. Yang kedua, alasan pemohon mengajukan permohonan pailit tersebut adalah bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2021, pemohon meminjamkan uang kepada termohon sebesar 3.200.000.000 rupiah sesuai dengan perjanjian pinjam uang tertanggal 22 Maret tahun 2021. Adapun jangka waktu peminjaman uang termohon pailit tersebut selama 1 tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 Maret tahun 2022 harus sudah dikembalikan oleh termohon pailit kepada pemohon pailit. Akan tetapi, hingga batas waktu yang ditentukan atau disepakati, termohon pailit tidak ada itikat baik untuk mengembalikan utangnya sebesar 3.200.000.000 rupiah kepada pemohon. Bahwa pemohon pailit telah beberapa kali menegur dan menagih termohon pailit dengan meminta termohon untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada pemohon. Akan tetapi, termohon selalu menyatakan belum ada dananya, bahkan termohon tidak ada itikat baik untuk membayar dan mencicil utang tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 jungto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bahwa selain pemohon pailit juga terdapat hutang termohon kepada pihak lain, yaitu saudara Dean Fadlur Rahman Hafiz atau kreditor lain sebesar 500 juta rupiah berdasarkan perjanjian piutang tertanggal 24 Mei tahun 2021 kepada PT Gitareksa Dinamika. Bahwa hutang termohon pailit terhadap kreditor lain tersebut juga telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhitung sejak tanggal 24 Mei tahun 2022. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, seorang debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih kreditornya. Pengadilan niaga mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pada putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon atau CV Batu Bumi Perkasa terhadap termohon atau PT Gitareksa Dinamika dengan beberapa alasan. Yaitu, yang pertama terdapat utang yang jelas dan telah jatuh tempo dari termohon kepada pemohon sebesar 3.200.000.000 rupiah yang seharusnya dibayarkan paling lambat pada tanggal 21 Maret tahun 2022. Yang kedua, termohon memiliki utang kepada kreditor lain yaitu Dean Fadlur Rahman Hafiz sebesar 500 juta yang telah jatuh tempo sehingga menunjukkan bahwa termohon memiliki lebih dari satu kreditor. Semua unsur yang diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah terpenuhi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pilot beralasan sehingga harus dikabulkan dan karenanya termohon pilot harus dinyatakan dalam keadaan pilot. Keempat, siapakah kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot tersebut? Pemohon pilot dalam permohonannya telah memohon untuk kepentingan pemberesan harta pilot mengusulkan agar majelis hakim menunjuk kurator, yaitu Susi Marlinda Manurung SH, kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU strip 52.AH.04.05 strip 2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang beralamat di kantor Manurung and Partners. Yang kedua, titik Istika Siahaan SH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU strip 44.AH.04.05 tanggal 9 Mei tahun 2024 yang beralamat di kantor Manurung and Partners. Kurator yang ditunjuk harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kepalitan. Hakim pengawas ditunjuk oleh pengadilan niaga yang memeriksa perkara kepalitan. Penunjukan ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan yang menyatakan bahwa pengadilan harus menunjuk seorang hakim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas kurator. Pengadilan mengangkat Dr. Sutarno, SHMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas. Kelima, jika permohonan pilot dikabulkan, maka kapan berlakunya putusan tersebut? Pada pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan. Ayat kedua, tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak pukul 00 waktu setempat. Ini berarti bahwa setelah hakim mengucapkan putusan pilot, debitor secara resmi dinyatakan pilot. Putusan diucapkan pada tanggal 28 April tahun 2025, maka putusan tersebut berlaku mulai saat tanggal 28 April tahun 2025 pukul 00. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.